Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan kenikmatan sehat dan kekuatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita juga dalam melaksanakan puasa hari ini berjalan lancar dan mudah-mudahan bisa sampai waktunya buka puasa nanti pada saat maghrib. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, mungkin ada yang bertanya, Pak, ada surga dan neraka? Iya. Pertanyaannya adalah, di mana surga dan di mana neraka? Di dalam keterangan disebutkan bahwa surganya Allah Subhanahu wa taala itu adanya di langit. Sementara nerakanya Allah Subhanahu wa taala berada di lapisan paling bawah bumi. Kalau berbicara tentang surga dan neraka, di bulan Ramadan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Kata Nabi, surga itu merindukan manusia kepada 4 golongan. 4 golongan. Lalu golongan itu siapa saja? Golongan yang pertama kata Nabi adalah talil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran, itulah golongan yang paling dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sudah berbicara tentang Al-Quran, tentang kalamullah, berarti kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasakanlah di bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di luar bulan Ramadan, di bulan Rajab, 1 kebaikan Allah balas 10 kali lipat. Di bulan Sya'ban, 1 kebaikan Allah balas 70 kali lipat. Dan di bulan Ramadan ini, 1 kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala balas dengan 100 kali lipat. Jadi kalau setiap ayat yang kita baca, setiap huruf yang kita baca, itu akan Allah kalikan 100 kali lipat. Oleh karenanya kalau belajar ngaji mumpung masih kecil, mumpung masih anak-anak, kenapa? Karena ada peribahasa mengatakan belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu, sementara belajar di waktu tua seperti melukis di atas air. Kalau masih kecil, lisannya masih fasih, masih bisa dilaklukan, beda dengan sudah belajar di waktu tua. Kalau waktu kecil masih bisa mengucapkan siratal ladzina, kalau sudah tua karena lisannya sudah pabelit, maka siratal ladzina akan menjadi sitolol tadina. Oleh karenanya belajarlah mumpung kamu masih kecil, karena belajar di waktu kecil sama seperti melukis di atas batu. Talil Quran, yang pertama adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, wahafidhil lisan, menjaga lisan. Karena ada pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Kalau dulu seperti itu, sekarang adalah jempolmu harimaumu. Bisa jadi karena ucapan kita, bisa jadi karena yang kita ketikan itu menjadi bahaya dan bencana buat kita. Kenapa? Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia tergantung bagaimana lisannya. Jadi yang kedua adalah menjaga lisan, apalagi di saat kita sedang berpuasa. Kemudian yang ketiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa mut'imil ji'an. Wa mut'imil ji'an ini artinya
memberi makan kepada orang yang lapar. Apalagi di saat sedang berpuasa, kalau kita memberikan makan atau untuk orang yang berbuka puasa, itu pahalanya akan Allah lipat gandakan tanpa mengurangi puasa kita sendiri. Oleh karena itu, memberi makan bukan cuma di waktu bulan Ramadan saja, di luar itu pun kita harus senantiasa membentuk rasa simpati dan juga solidaritas sebagai sesama manusia. Karena sayang kepada manusia, barang siapa orang yang sayang kepada makhluk yang ada di bumi, maka akan sayanglah kepada orang itu semua yang ada di langit. Yang ketiga adalah tadi wa mut'imil ji'an, senantiasa membiasakan memberi makan kepada orang yang lapar. Apalagi di bulan Ramadan untuk yang berbuka puasa. Kemudian yang keempat adalah wasaim fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan tidak perlu menampakkan puasa kita kepada orang lain. Kenapa? Sebab as-saumu li wa anna ajzi bih. Kata Allah, puasa itu untukku dan hanya aku yang akan membalasnya. Kalau kita sholat kelihatan gerakannya, kalau kita zakat kelihatan harta yang dikeluarkannya, kalau ibadah haji kita kelihatan gerakannya, tetapi berpuasa tidak kelihatan oleh siapa-siapa karena yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barangkali itu saja untuk materi yang kali ini Bapak sampaikan. Jadi ingat bahwa surga merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah orang yang mampu menjaga lisan. Yang ketiga adalah orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Dan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karenanya mudah-mudahan Ramadan kali ini senantiasa Allah selalu memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua. Dan sampai akhirnya nanti kita menginjak kepada Idul Fitri, kembali ke kesucian fitrah manusia. Barangkali itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih, walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.